Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baitul Aji Rizky, mahasiswa Politeknik Baja Tegal, Prodi Teknik Otomotif semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Bodi Otomotif. Dosen pengampu Bapak Renaldi Teguh Setiawan, Magister Teknik. Di sini saya akan mempresentasikan dengan materi atau judul NCAP dan Crumple Zone. NCAP atau New Car Assessment Program. Program ini menguji faktor keselamatan mobil baru. Pengujian ini dilakukan oleh badan independen. Tujuannya untuk membantu produsen mobil meningkatkan teknologi keselamatan pada produk mereka di masa depan. NCAP pertama kali dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat, National Highway Traffic Safety Administration atau yang disingkat NHTSA. Jadi mereka melakukan uji tabrak atau crash test pada mobil-mobil baru yang dipasarkan di Amerika Serikat sejak tahun 1979. Sebagai gambaran komparatif tingkat keselamatan mobil untuk konsumen mobil di sana. Di Eropa, badan ini baru terbentuk pada tahun 1996. Badan ini beranggotakan sejumlah organisasi yang berkecimpung di industri otomotif dan transportasi dari sejumlah negara di Eropa. Beberapa anggota dari badan ini diantaranya adalah Allgemeiner Deutscher Automobile Club e.V. atau yang disingkat ADAC. Sejak pertama kali berdiri, NCAP telah menguji lebih dari 500 mobil. Euro NCAP telah menghancurkan tak kurang dari ribuan mobil selama lebih dari puluhan tahun beroperasi. Tak hanya sekedar mengukur hasil uji tabrak kendaraan, Euro NCAP memiliki peran mobil yang signifikan dalam meningkatkan standar keselamatan mobil. Badan ini telah merumuskan sejumlah penilaian tertentu dari beragam kriteria pengujian yang diterjemahkan dalam predikat bintang. Mobil yang tak memenuhi standar yang mereka tentukan bisa tak mendapatkan 1 bintang pun. Euro NCAP membagi pengujian dalam 3 kategori, yakni proteksi penumpang dewasa, proteksi penumpang anak, proteksi pejalan kaki, dan fitur keselamatan atau safety assist. Saat melakukan pengujian, mereka tak hanya menghancurkan satu unit mobil. Pengujian dilakukan beberapa kali pada unit mobil dengan tipe yang sama berkali-kali untuk mensimulasikan beberapa jenis tabrakan. Tabrakan dari depan atau frontal dilakukan pada kecepatan 64 km per jam dengan objek tabrak struktur yang memiliki massa yang mirip dengan mobil yang diuji. Euro NCAP juga melakukan uji tabrak dari samping dan belakang. Pengujian ini bisa melihat seberapa besar resiko cedera yang diterima penumpangnya. Tentu saja dalam pengujian ini mereka menggunakan boneka dummy yang telah dilengkapi dengan sejumlah sensor. Program ini juga melihat seberapa baik mobil yang diuji mengakomodasi fasilitas. Untuk penumpang anak seperti pengait isofix untuk kursi anak. Simulasi menabrak pejalan kaki dengan menggunakan boneka dummy dapat mendeteksi resiko cedera yang dialami oleh korban. Apakah desain muka mobil memiliki struktur yang menambah risiko cedera atau justru dapat mengurangi risiko tersebut. Sensor pendeteksi pejalan kaki juga diuji di sini apakah bekerja secara baik atau tidak. Konsumen Eropa sangat memperhatikan faktor keselamatan mobil yang hendak mereka beli. Pengujian
Euro NCAP ini pun sering menjadi acuan konsumen dalam membeli kendaraan. Itu sebabnya banyaknya produsen yang jualan mobil di sana sangat memperhatikan faktor keselamatan kendaraan agar mendapatkan predikat yang baik pada pengujian ini. Beda halnya dengan konsumen di Indonesia. Asal murah pasti laris. Celakanya hampir setiap mobil tipe termurah pasti memiliki fitur keselamatan yang paling minim. Beberapa fitur keselamatan aktif seperti traction control dan lainnya pasti dicopot untuk mengakomodasi harga yang lebih terjangkau. Celakanya lagi, pemerintah Indonesia sama lalainya dengan kebiasaan konsumen di Indonesia yang kurang memperhatikan faktor keselamatan mobil, misalnya fitur airbag, rem ABS, traction control, seat impact beam, atau fitur keselamatan standar lain yang tak diwajibkan terpasang pada mobil yang dijual di sini. Materi selanjutnya yaitu crumple zone. Crumple zone merupakan suatu fitur keamanan struktural terbaru yang sudah banyak diterapkan di berbagai jenis mobil. Penerapan crumple zone adalah untuk membantu melakukan penyerapan energi dampak terjadinya sebuah tabrakan yang mengendalikan deformasi. Secara umum, deformasi merupakan suatu perubahan yang terjadi pada bagian bentuk atau desain bodi mobil. Perubahan terjadi dari bentuk mobil yang mulus sampai menjadi ringsek atau berkerut. Crumple zone biasanya diletakkan di bagian depan dan bagian belakang sebuah mobil. Fungsi crumple zone. Crumple zone berfungsi untuk melindungi bagian ruang kabin agar tidak menjadi mudah rusak ketika terjadi tabrakan. Crumple zone bisa membantu untuk mendistribusikan serta mengurangi energi saat adanya benturan sebelum dampaknya sampai ke bagian ruang kabin. Saat terjadi tabrakan, maka bagian depan mobil akan lebih mudah ringsek atau berkerut untuk meredam aliran energi kinetik saat tabrakan, dan hal ini akan membuat para penumpang yang berada di area ruang kabin akan lebih aman dari kecelakaan. Peredaman energi akan dilakukan secara otomatis dan fleksibel. Konsep dari crumple zone sendiri pertama kali dipakai atau diperkenalkan oleh Bella Barenyi dan penerapannya dilakukan pada mobil Mercedes-Benz Vintail di tahun 1959. Konsep crumple zone juga diterapkan pada kereta api dan paling sering pada kereta api yang mengangkut penumpang. Cara kerja pada mobil crumple zone. Mobil yang telah menerapkan teknologi crumple zone akan memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi karena bisa lebih meredam saat adanya kecelakaan. Semua benturan keras yang terjadi akan diterima dan akan diserap di bagian crumple zone. Dengan adanya bantuan teknologi crumple zone, para penumpangnya yang berada di ruang kabin akan lebih aman ketika terjadi kecelakaan, maka bagian luar mobil akan terlihat rusak namun bagian kabin mobilnya akan tetap bagus. Bagian titik mobil yang tabrakan dan terlindungi dengan adanya crumple zone bisa terlihat di gambar di atas. Bentuknya akan menjadi melengkung, bentuknya akan menjadi rusak karena bermaksud untuk bisa menghentikan energi benturan, dan hal ini akan membuat mobil tetap aman. Jika mobil Anda penyok atau ringsek saat terjadi tabrakan, maka Anda jangan langsung berpikir buruk. Pada dasarnya, kecelakaan bisa terjadi pada siapa saja dan bisa terjadi di mana saja. Dan pada intinya, kita semua harus tetap berhati-hati saat berkendara dan hindari berbagai hal tidak perlu saat berkendara, seperti misalnya bermain HP, bermain laptop. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.